Ayah, Ayah lagi ikut pendidikan guru penggerak. Ada yang nanya nih, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Oh itu. Nah, sebelum ayah mempelajari modul 1.1 yang intinya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang ayah lakukan masih berpusat pada guru, di mana murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Ayah hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja dengan menganggap ketentuan dalam menyampaikan materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Di sini ayah biasanya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya saat ayah menyuruh mereka mengerjakan soal berupa tugas atau penilaian harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka ayah nyatakan murid sudah berhasil. Begitupun sebaliknya. Sebelumnya pun ayah tidak mempedulikan apakah murid sudah benar paham atau tidak, karena fokus utama ayah lebih pada ketercapaian materi, mengingat materi yang akan ayah ajarkan sangat padat. Dalam pembelajaran yang ayah lakukan, yang masih dominan menggunakan metode ceramah, memberi contoh, kemudian latihan pendalaman materi. Murid dituntut harus mengikuti semua arahan-arahan dari ayah agar dapat mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Murid tidak mengikuti arahan ayah, biasanya akan ayah marahi dan akan ayah hukum. Oleh karena itu murid merasa tertekan, akibatnya banyak yang gagal dan tidak mencapai kompetensi gitu. Makanya dari sini ayah mulai sadar bahwa apa yang ayah lakukan kurang tepat. Begitu. Aa. Nah sekalian, mumpung ada yang tanya, ayah jelaskan. Setelah ayah mempelajari modul 1.1, ayah sadar bahwa apa yang ayah pikirkan dan ayah lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya ayah melakukan proses pembelajaran menyeluruh, baik aspek kognitif, afektif maupun motorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid harusnya ayah posisikan pada porsinya, yaitu bukan sebagai objek pembelajar, melainkan sebagai subjek pembelajar. Artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Ayah sebagai guru harusnya menjadi pamong dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Harus penuh kesabaran dengan segala keikhlasan dan ketulusan hati mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, ayah juga sebagai guru harus mempelajari karakter murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ayah harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Hal yang dapat ayah segera lakukan dan terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode study center. Ayah akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid dan berusaha menjadi teladan bagi murid baik di dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, ayah harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Itu AA.